Perkenalkan, nama saya Diendra Kusuma Warjono dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dengan NIM 2105011011090. Saya hari ini akan menyampaikan 6 materi yang terdiri dari 2 materi hari pertama PBAK UIN Malang dan 4 materi hari kedua PBAK UIN Malang. Untuk materi yang pertama yaitu wawasan akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG. Beliau mengatakan bahwa dari 78.430 pendaftar yang diterima hanya 3.751. Dengan begitu perbandingan antara satu siswa yaitu 1:21. Dari 3.751 yang diterima itu melalui 5 jalur masuk, yaitu SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UM-PTKIN, dan Mandiri. Di UIN Maulana Malik Ibrahim juga terdapat 7 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, itu adalah fakultas tertua yang ada di UIN Malang. Yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Sains dan Teknologi, yang keenam Fakultas Humaniora, dan yang terakhir Fakultas Pascasarjana. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, rencana pengembangan sekarang yaitu pada tahap International Recognition atau International Reputation. Program-program yang mendukung International Reputation yaitu yang pertama, event akademik internasional, yang kedua, penambahan mahasiswa internasional. Di UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri terdapat kurang lebih 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Yang ketiga, dengan menambahkan kurikulum wawasan internasional, dan yang keempat, memperbanyak program studi yang terverifikasi internasional. Dengan adanya program-program mendukung International Reputation, seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki potensi keterampilan. Untuk mahasiswa baru, akan mulai dilakukan perkuliahan secara daring melalui Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Untuk mahasiswa baru, akan memulai perkuliahannya pada tanggal 6 September 2021 sampai akhir Desember 2021. Dan mahasiswa dituntut untuk bisa mendapatkan IPK di atas 3. Karena jika IPK di atas 3, maka bisa mengambil SKS 23 sampai 24 SKS. Dan jika bisa selesai semua, maka kuliah di semester 7 atau di semester 8 bisa menyelesaikan skripsinya. Itu tadi sedikit ringkasan untuk materi hari pertama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG. Untuk materi yang kedua, pada PBAK hari pertama Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu wawasan administrasi umum, perencanaan, dan keuangan yang disampaikan oleh Dr. Abdul Fattah Yasin MAG. Beliau mengupayakan agar mahasiswa menyiapkan diri secara mental spiritual
mahasiswa memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat 1 menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Di Universitas Maulana Malik Ibrahim sendiri, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita semangatnya dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam. Untuk indikator yang kedua, mahasiswa diharuskan untuk selalu berperilaku sopan. Untuk indikator yang ketiga, seluruh mahasiswa diharuskan untuk berpenampilan yang sopan dan rapi, karena notabene Maulana Malik Ibrahim Malang itu universitas Islami. Itu tadi 3 indikator yang harus dimiliki oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu tadi sedikit rangkuman materi yang bisa saya sampaikan dari PPAK Universitas Maulana Ibrahim hari pertama untuk materi yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Abdul Fattah Yasin, MAG. Setelah tadi ada 2 materi dari PPAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hari pertama, sekarang saya akan menyampaikan 4 materi pada hari kedua PPAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, ada lingkup kerja Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. DEMA sendiri adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat universitas. DEMA memiliki fungsi sebagai pelaksana program kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selain memiliki 2 fungsi tersebut, DEMA juga memiliki 3 tugas, yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Untuk yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Upaya pengembangan dibantu juga oleh Kementerian DEMA, yaitu 1. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini menginformasikan berbagai informasi di lingkungan universitas. Dan yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini adalah mengkomunikasikan Universitas Malang di lingkungan universitas dengan lembaga-lembaga di luar universitas. Yang ketiga, sosial, hukum, dan politik. Itu membahas kajian terkait isu-isu yang terjadi di universitas. Yang keempat, Kementerian Agama, itu kolaborasi integrasi keilmuan antara sains dan agama. Karena notabene Universitas Maulana Malik Ibrahim adalah universitas Islam. Dan yang kelima, yaitu Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Ini merupakan koordinasi program kerja agar menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini berfungsi untuk mensondingkan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan ke depannya. Itu tadi kementerian-kementerian yang membantu dalam upaya pengembangan.
Lalu Dema juga memberikan program kerja yang menjadi prioritas. Salah satunya adalah sahabat desa yang akan dikolaborasikan dengan mitra lainnya. Ada lagi program kerja Sapa Sekolah yang bertujuan memberikan pelatihan dan pembangunan kinerja antar tim. Itu tadi materi pertama, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Sekarang dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Senat sendiri memiliki visi, yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Empat fungsi yang ada di Senat Mahasiswa, yaitu yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penganggaran. Tugas SEMA ada 8. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Dan yang terakhir, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Ada juga wewenang Senat Mahasiswa, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Dan yang terakhir, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA Universitas. Dan ada pun syarat-syarat untuk bergabung dengan Senat Mahasiswa, yaitu yang pertama, IPK minimal 3. Dan yang kedua, memiliki 1 SK pengurusan. Yang ketiga, siap terikat dengan komitmen DEMA Universitas.
Setelah mengetahui tema universitas dan senat mahasiswa, kita akan beralih ke materi ketiga, yaitu UKM di Universitas Negeri Malang. UKM sendiri singkatan dari unit kegiatan mahasiswa. Untuk UKM yang pertama yaitu UKM Menwa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Katrena Dharmasida adalah semboyan resimen mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Pancadharma Satya merupakan janji resimen mahasiswa. Warna ungu yang merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan berpelajar. Asas pendirian Menwa yaitu dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pendirian Menwa sendiri diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Lalu, Surat Keputusan Bersama atau SKP 3M yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang pembinaan dan pemberdayaan resimen mahasiswa yang terlampir lampiran 1. Menwa sendiri bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kemampuan pengetahuan, sikap disiplin, fisik dan mental, serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas. Tridharma perguruan tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Untuk yang kedua, sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa. Dan yang terakhir, mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Lalu ada juga tujuan resimen mahasiswa, yaitu melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun kesatuan di bidang bela negara. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan disiplin anggota resimen mahasiswa Indonesia baik sebagai mahasiswa maupun masyarakat. Yang keempat, melaksanakan pembinaan struktur organisasi resimen mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif. Yang keenam, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program civitas akademika serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela negara di kehidupan perguruan tinggi. Yang ketujuh, membantu memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional di bidang kepemudaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dan yang kedelapan, membantu TNI atau Polri dalam pelaksanaan pembinaan pertahanan dan keamanan nasional. Dan yang terakhir, menyampaikan saran dan pendapat kepada instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya.
Resimen Mahasiswa berdiri pada tanggal 17 November 1981. Satuan 811 memiliki 8 sebagai nomor Kodam Brawijaya, 11 sebagai nomor urut Resimen Mahasiswa Jawa Timur. Lalu Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam melaksanakan tugasnya. Setelah tadi kita telah mengetahui UKM Menwa, selanjutnya kita akan membahas UKM Pramuka. UKM Pramuka sendiri tentunya kita sudah mendapatkan materi pramuka pada saat SD, SMP, dan SMA. Tapi untuk tingkat universitas, pramuka ini juga beda. Untuk program kerja pramuka sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama Anjang Sana, yang terdiri dari yang diikuti oleh Kuarcap, Kuarda, dan Kuarmas. Yang kedua ada Perkemahan Wirakarya, dan yang ketiga ada Temu Alumni atau Family Gathering. Yang keempat ada Musyawarah Pandega. Untuk tugas pramuka sendiri itu ada 10, yaitu yang pertama ada rapat kerja, yang kedua ada rapat bulanan, yang ketiga ada rapat internal bidang, yang keempat ada rapat anggota, yang kelima rapat triwulan, yang keenam ada welcome party, yang ketujuh ada logbook dan memo, yang kedelapan ada pembukaan KTK, KTA atau SIPA, yang kesembilan ada pembuatan seragam racana, dan yang terakhir ada tabungan wajib. Untuk pramuka itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas KSR PMI. KSR PMI memiliki pengurus inti, yaitu yang pertama ketua umum, yang kedua wakil ketua umum, lalu selanjutnya ada sekretaris dan bendahara. Untuk program kerja KRSPMI sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama rapat bulanan, yang kedua kartu kendali, yang ketiga pengukuhan AK, yang keempat mustata XX on X atau yang terakhir ada disnatalis. Lalu selanjutnya ada UKM GBB, ini unit kegiatan yang bergerak di bidang musik. Untuk UKM yang selanjutnya yaitu UKM SR atau UKM Seni Religi. UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan UKM Seni Religius sendiri yaitu untuk membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, dan kreatif, serta inovatif, menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Untuk UKM Seni Religi sendiri memiliki beberapa divisi, yaitu divisi sholawat, divisi gambus, divisi nasyid, divisi qiraah, divisi kaligrafi, divisi MC, dan divisi qasidah. Selanjutnya kita akan membahas UKM teater.
UKM teater sendiri tentunya kita sudah tahu, UKM teater itu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang seni. UKM teater sendiri berdiri sejak 18 Agustus 1986. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang pecinta alam. Selanjutnya ada UKM Unior, yaitu UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi dan memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Terdapat 7 cabang yang ada di UKM Unior, yaitu sepak bola, bola voli, meja tenis, bulu tangkis, bola basket, sepak takraw, dan yang terakhir catur. Setelah UKM Unior, kita juga ada UKM Kopma PB. UKM Kopma PB sendiri adalah koperasi mahasiswa koperasi mahasiswa yang menampung aspirasi mahasiswa. Kopma PB sendiri memiliki visi, yaitu menjadikan koperasi mahasiswa Padang Bulan Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengajian yang berideologi koperasi. Untuk misinya sendiri menjadikan koperasi sebagai pengembangan usaha, meningkatkan kesejahteraan, membangun jiwa koperasi dan entrepreneur. Yang ketiga, pengembangan sumber daya anggota. Untuk UKM selanjutnya ada Komus, Komus sendiri bergerak di bidang musik dan event organizer. Ada 6 departemen yang berada di Komus, yaitu yang pertama event organizer, yang kedua studio, yang ketiga musik manajemen, yang keempat multimedia, yang kelima public relation, dan yang keenam social development. Untuk spesifikasi Komus sendiri itu terbagi menjadi 2, player dan non-player. Untuk player itu ada vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan untuk non-player itu ada event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Setelah UKM Komus, selanjutnya ada UKM Karate atau Taekwondo. UKM Taekwondo sendiri disahkan sebagai Bakat Nusa pada 21 September dengan visi menjadi unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang terkemuka dalam pelatihan ketaekwondoan, keorganisasian, dan keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi, siap fisik, mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan. Untuk misinya yaitu menyelenggarakan program latihan taekwondo secara rutin dan intensif sebagai pembentukan generasi yang berprestasi, kuat fisik, mental, sehingga mampu bersaing dan berjuang dalam kehidupan serta mampu mengaplikasikannya sebagai ilmu murni atau terapan. Misi yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan yang berorientasikan pada pendidikan dan keorganisasian dalam mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dan berjuang dengan kesiapan akal dan mental. Untuk misi yang ketiga
yaitu menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada spiritual sebagai pembentukan karakter yang berkelakuan baik. Dan misi terakhir yaitu menjaga nilai-nilai religius dalam menyelenggarakan kegiatan. Adapun agenda latihan untuk taekwondo yaitu 5 kali dalam seminggu dengan jadwal Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, Sabtu pagi, dan Sabtu malam. Juga ada latihan alam atau gashuku. Untuk selanjutnya ada UKM Jepret Club. UKM ini yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang fotografi dengan kegiatan inti open recruitment, diklat, pameran, milad GC, hunting besar, dan Mustang. Setelah UKM Jepret Club, kita juga ada Simfoni FM. Ini adalah kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang penyiaran. UKM ini mempunyai 2 program, yaitu program harian dan program mingguan. Selanjutnya ada UKM LKP 2M, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. LKP 2M ini sendiri didirikan pada tanggal 1 Juli 1999 yang dilatar belakangi sebagai wadah peningkatan fasilitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektualitas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Visinya sendiri yaitu menjadi organisasi mahasiswa yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengkomodir kegiatan pengembangan tradisi keintelektual dan mempunyai misi yang pertama membina mahasiswa memiliki kekuasaan ilmu, keagungan akhlak, dan kepentingan profesional. Yang kedua, mengembangkan tradisi keintelektual melalui kegiatan kajian penelitian dan keorganisasian. Dan yang terakhir ada UKM UAPM. Setelah mengetahui atau membahas UKM-UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang keempat dengan tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Yang pertama, kita akan membahas kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan. Pada tahun 2020 dan 2021, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan sebesar 13,2 triliun serta menerjunkan 53.706 relawan mahasiswa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama, bantuan kuota data internet. Yang kedua, bantuan subsidi upah. Yang ketiga, bantuan uang tunggal atau UKT. Yang keempat, rumah sakit pendidikan. Dan yang kelima, dukungan kepada relawan kemahasiswaan dan dosen. Ada juga pentingnya kolaborasi ekstrahelix. Hexahelix. Kolaborasi hexahelix ini terdiri dari media massa, komunitas ormas,
pebisnis, pemerintah, akademi atau universitas, dan partai politik. Model kolaborasi hexahelix ini tidak hanya model di masa pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor akademi atau ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Adapun 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua agama, yang ketiga pasar. Selain itu, peran dan peluang UIN atau PTKIN ada 4, yaitu yang pertama arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua link and match dengan sektor industri, yang ketiga menjadi kekuatan socio-teknopreneur, dan yang terakhir epicentrum ajaran agama inklusif. Dan yang terakhir, bagaimana menjadi generasi unggul? Adapun cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan yang terakhir itu tadi 6 materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.